Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nabila Kulisawati, selaku moderator dari kelompok 4. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori atom klasik yang disusun oleh kelompok kami, yaitu kelompok 4. Di mana kelompok 4 ini beranggotakan yaitu saya sendiri, Nabila Kulisawati, kemudian ada Nyoman Firda Tridayanti, ada Nabila Putri Anissa, kemudian Monika, kemudian Wisnawati, kemudian Maria Firmina Adisti, Nisra Mawardani Syam, Novita J, Nida Azizah, dan Mustaqiful Hilmi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asal-usul teori atom. Nah, kata atom ini sendiri berasal dari kata Yunani yaitu atoms, yang berarti tidak dapat dibagi. Kemudian, konsep dasar dari atom sendiri ini dikemukakan oleh Demokritus, yaitu orang Yunani pada awal abad keempat sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil, yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi, yang disebut yaitu sebagai atom. Kemudian menurut Demokritus itu juga atom sepenuhnya itu padat dan tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang di dalamnya untuk pergerakan seperti pergerakan dalam air, udara maupun dalam fleksibilitas suatu benda padat. Selain itu, Demokritus juga mampu menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda, atom dapat dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Kemudian berdasarkan model atom yang dibuatnya, Demokritus ini mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai atom. Namun, model Demokritus ini kurang memiliki bukti eksperimen hingga pada mulai tahun 1800-an muncul teori-teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori atom Dalton. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang teori atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat sesudah reaksi. Sedangkan menurut Proust menyatakan hasil perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom, yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom akan bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya pada air, yang terbentuk dari atom hidrogen dan atom oksigen. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori atom Dalton yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan dari teori atom Dalton, yang dimana kelebihannya sendiri yaitu mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Untuk kelemahannya sendiri yaitu teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Selain itu, model atom Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi dan tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom yang satu dengan atom yang lain. Hal ini dapat dianalikan bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak.
Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya yaitu teori atom Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900 mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan elektron, sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Selanjutnya, di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini tersebar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara sederhana, model atom Thomson dapat dianalogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron, dan bulatan daging jambu yang kejal dimodelkan sebagai proton. Kelebihan dari model Thomson yaitu membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya yaitu model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom Thomson. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya yaitu Hans Geiger dan Amos Marstraden melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya, ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit. Namun dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel yang menembus lempeng emas tanpa dibelokkan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatan Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Model atom Rutherford ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kemudian kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Yang kedua, jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atau Niels Bohr pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atau Rutherford melalui percobaan tentang spektrum atau hidrogen. Berdasarkan hasil percobaan, Bohr memberikan gambaran mendekati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom.
Keberadaan elektron baik dari butiran rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron dari butiran rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron dari butiran lebih tinggi. Maksudnya adalah semakin jauh elektron dari pusat inti atom, maka energinya akan semakin kecil. Jadi lintasan terdekatnya akan memiliki energi yang lebih besar daripada lintasan terjauhnya. Seperti contohnya di bawah ini adalah model atom nitrogen menurut Bohr. Jadi menurut Bohr, jadi kalau kita bisa lihat di kulit luar itu ada 5 elektron, sedangkan di kulit dalam ada 2 elektron. Jadi energi yang lebih besar adalah energi yang terdekat dengan inti atom, yaitu yang dengan 2 elektron. Sedangkan di kulit terluarnya yang 5 elektron memiliki energi yang lebih kecil. Selanjutnya, penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik Rutherford dan teori kuantum dari Max Planck. Dan secara garis besar, Bapak Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu dan tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut dengan kulit atau tingkat energi elektron. Yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga adalah perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai dengan pemancaran energi atau kita bisa sebut eksitasi. Terus sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai dengan penyerapan energi atau yang kita sebut dengan absorpsi. Yang keempat, elektron yang bergerak pada lintasannya berada pada keadaan stasioner atau artinya elektron tersebut tidak memancarkan atau menyerap energi. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya mengenai teori atom Bohr. Menurut teori atom Bohr ini, elektron-elektron itu mengelilingi suatu inti atom pada suatu lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkatan energi. Nah, tingkatan energi ini tergolong rendah apabila elektron itu terletak pada bagian yang paling dalam atau terletak pada lintasan kulit yang paling dalam. Sedangkan energinya akan semakin besar atau membesar apabila elektron itu berada pada tingkatan energi yang pada tingkatan kulit ya atom yang paling luar. Kita bisa contohkan selayaknya pada susunan tata surya. Ibarat kata Merkurius itu sebagai kulit yang pertama atau N1, kemudian Venus itu kulit yang kedua dalam artian N2, kemudian bumi kulit ketiga dalam artian N3 dan seterusnya. Nah, untuk Merkurius ini kan berada pada bagian yang dalam, sedangkan untuk Venus, bumi dan seterusnya itu berada pada bagian yang paling luar. Nah, selayaknya pada penggambaran tadi, jika elektron itu berada pada bagiannya Venus, bagiannya Merkurius, maka tingkatan energinya, energi yang dimiliki oleh elektron tersebut akan rendah. Sedangkan apabila elektron tadi itu berada pada tingkatan kayak bumi, kayak ketiga, kemudian keempat dan seterusnya, maka energi yang dimilikinya akan lebih besar dibandingkan pada tingkatan kulit atau lintasan kulit yang pertama. Untuk kelebihan serta kekurangan dari teori atom Bohr ini, sebenarnya untuk di PPT itu cuma hanya 2, namun di sini saya akan menambahkan sedikit. Yang pertama yaitu untuk kelebihannya, ya, dapat menyempurnakan kelemahan dari teori atom Rutherford. Kemudian yang kedua yaitu dapat menjelaskan dengan jelas spektrum atom hidrogen. Kemudian untuk kelemahan dari teori atom Bohr ini, yang pertama tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Trax. Efek Zeeman yaitu pemisah sebuah garis spektrum menjadi beberapa komponen disebabkan oleh adanya medan magnet. Sedangkan untuk efek Trax, pengertiannya
adalah pergeseran atau pemisah garis spektrum atom menjadi beberapa komponen disebabkan oleh adanya medan listrik eksternal atau dari luar. Untuk yang kedua, kelemahan yang kedua yaitu tidak dapat menjelaskan spektrum atom lebih besar dari hidrogen.